Ya, musim hujan telah tiba. Banjir merendam sejumlah wilayah di Pulau Jawa termasuk ibu kota Jakarta. Meski puncak musim hujan diperkirakan masih tahun depan 2017, namun BMKG mengimbau masyarakat untuk bersiap karena cuaca ekstrim masih akan melanda sebagian wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. Saya Daniar Akhri, Anda menyaksikan CNN Indonesia Live. Kita ke informasi pertama. Juga berhubungan dengan soal itu, putusnya jembatan Ketapang di Banjar, Jawa Barat tidak hanya mengganggu arus lalu lintas di jalur nasional. 7.000 pelanggan PDAM Tirta Anom Banjar juga mengalami krisis air bersih akibat pipa saluran PDAM patah. 3 buah pipa saluran PDAM Tirta Anom Banjar turut putus akibat tertimpa longsoran jembatan. Selain itu, komplek perkantoran pemerintah daerah juga tidak teraliri air bersih. Tak adanya air bersih membuat warga terpaksa mengambil air bersih langsung dari instalasi PDAM Tirta Anom. Pihak PDAM Tirta Anom Banjar tidak bisa berbuat banyak untuk proses normalisasi saluran air bersih pelanggan. Sejauh ini, mereka baru akan menyambung 1 pipa kecil yang bisa mengairi 2.000 kepala keluarga. Kita concern di wilayah pelayanan kita aja, Pak. Yang dikatakan saya tadi kurang lebih hampir 7.000. Kalau seandainya sekarang kita mengupayakan hari ini untuk pemasangan pipa yang ke Banjar Timur yang diameter kurang 6 in. Nah, itu bisa terselesaikan kurang lebih 2.000 yang dapat diairi. Berarti korban berkurang. Ambil air. Mau apa, Pak? Buat kantor, Mas. Mau ngambil air? Air kosong, Pak? Kosong. Ini gara-gara apa ini, Pak? Ya mungkin akibat yang longsor itu pipa saluran PDAM-nya rusak. Lokasi sekitar jembatan Ketapang Banjar, Jawa Barat yang ambles pada Minggu malam masih rawan longsor susulan. Untuk mengantisipasinya, petugas memasang penghalang agar warga tidak mendekat. Jembatan Ketapang di Jalan Raya Brigjen M. Isa, Kota Banjar, Jawa Barat ambles sepanjang 15 meter dengan lebar 16 meter dan kedalaman 8 meter. Jembatan yang berada di jalur nasional ini tidak bisa dilalui kendaraan dari kedua arah. Kendaraan terpaksa dialihkan melalui pusat kota Banjar menuju Tasikmalaya atau Jawa Tengah. Petugas memasang pembatas dari bambu agar warga tidak mendekati lokasi amblesnya jembatan. Hingga Senin sore, lokasi masih terus diguyur hujan dengan intensitas sedang dan dinyatakan masih rawan ambles. Lihat jembatan ya, yang amblas ya. Ini sehari-hari Bu lewat sini nggak? Jarang sih. Jarang lewat. Tadi diusir nggak Bu sama polisi? Enggak ya. Pemerintah Kota Banjar meminta pemerintah pusat segera memperbaiki jembatan Ketapang di jalur nasional ini. Arus lalu lintas dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dan sebaliknya di jalur ini didominasi kendaraan dengan tonase besar. Pengalihan arus kendaraan ke pusat Kota Banjar dikhawatirkan bisa merusak jalan kota. Kalau darurat bencana enggak, karena masih bisa lewat ke dalam kota ya. Tapi Ibu khawatir karena dalam kotanya kapasitasnya bukan kapasitas jalan nasional, angkutan terutama angkutan yang berat ya, itu akan merusak jalan-jalan di dalam kota. Jadi Ibu khawatir, makanya mudah-mudahan ini bisa bikin sementara jembatan Beli ya. Direktorat Jenderal Bina Marga memprediksi jembatan akan kembali pulih 3 minggu hingga 1 bulan mendatang dengan dibangunnya jembatan darurat bukan permanen. Bisa aja nanti dipasang beli kalau memang diperlukan gitu Pak. Tergantung perencanaan, kalau misalnya ada bisa dipasang bokaper yang lebih cepat itu langsung bisa Pak. Kalau ada bahannya gitu. Kalau misalnya pasang beli berapa lama? Ya sekitaran 2 atau 3 minggu lah atau sebulan lamanya. Hujan yang sangat deras dalam waktu lama membuat air tidak bisa mengalir dan mengikis bagian bawah jembatan. Deden Radian, Banjar. Sudah ada Kepala Biro Jawa Barat CNN Indonesia, Muhammad Asri Rasma di Banjar, Jawa Barat. Selamat siang Asri, kita tahu ini merupakan jalur nasional, bagaimana kondisi lalu lintas di sekitar jembatan? Ya, selamat siang Daniar. Memang betul sekali ini merupakan jalan nasional yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah di jalur selatan. Hingga siang ini memang antrian kendaraan belum terlalu padat yang diarahkan menuju ke Kota Banjar karena jalur yang biasa mereka lalui sedang amblas seperti yang sudah kita tuhi bersama. Dan untuk update lebih lengkapnya lagi, saya saat ini telah bersama dengan Kapolsek Purwaharja, Kota Banjar, dengan AKP Kasan Bisri. Selamat siang Pak Bisri. Selamat siang Pak. Ya.
Dengan adanya bencana longsor di jalan utama ini Pak, sebelah yang dihadapi setelah dilakukannya pengalihan arus lalu lintas Pak. Terima kasih Pak. Mungkin pengaruh yang kendalanya untuk pengguna jalan yang tadinya jalan tidak dirubah dengan pengalihan rekayasa jalan sekarang ada dirubah, mungkin yang orang yang tidak tahu mungkin akan bingung mungkin jalan mana yang tempuh. Tapi dari pihak Polres Banjar Pak sudah menyiapkan rambu-rambu atau petunjuk arah sehingga jalan tetap lancar. Jadi selama ini bencana longsor ini tidak ada kendala apa-apa dari Jawa Barat ke Jawa Tengah maupun Jawa Tengah ke Jawa Barat. Demikian. Kemudian ini kan kendaraan dari kedua arah provinsi Pak diarahkan ke dalam kota, tentu terjadi kepadatan di dalam Pak. Seperti apa kondisinya Pak jadinya sekarang? Sudah diarahkan dari Jawa Barat melewat ke kota, dari kota sudah antisipasi dari seluruh anggota polisi termasuk lalu lintas Pak di tempat pos masing-masing. Bila ada kredit mungkin tangani. Sementara ini belum ada kendala kredit. Sementara masih aman. Demikian. Baik, untuk informasinya sendiri Pak mengenai penanganan longsor ini, apakah akan ada semacam penimbunan atau pemasangan jembatan sementara seperti apa Pak informasi terbarunya Pak? Seperti yang disampaikan kemarin dari PPK Provinsi maupun budget dari Provinsi Pak kemarin menyampaikan akan dibuat jembatan sementara sifatnya permanen. Mungkin mempunyai kekuatan tonase sekitar 16 ton untuk dilewati. Mungkin akan dikerjakan. Rencananya mungkin akan dikirim ke sini peralatannya, terus juga mungkin keyakinan untuk menunggu itu mungkin menunggu dari Gubernur Jawa Barat dengan Menteri PU rencana kunjungan ke Kota Banjar. Demikian. Baik, terima kasih KP Akasan Bisri. Demikian wawancara saya dengan Kapolsek Purwaharja Kota Banjar. Dan saya ingin menambahkan sedikit bahwa meski memang jalur ini sepi dari kendaraan, namun lokasi longsor di jalur ini penuh, bisa dikatakan seperti itu, ramai dikunjungi oleh masyarakat. Kami hanya ingin menghimbau supaya masyarakat yang datang ke sini jangan mendekat terlalu dekat ke titik longsor tersebut. Dan bagi Anda yang berkendara dari Jawa Barat maupun ke Jawa Tengah dan sebaliknya, harap lebih bersabar dan lebih berhati-hati di saat melintasi Kota Banjar. Demikian Daniar, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Muhammad Asri Rasma di Banjar, Jawa Barat terkait dengan akses ataupun terputusnya akses jalan sebagai akibat dari cuaca buruk.